Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari tempo.com, yaitu tentang DPR beri lampu hijau Mendikdasmen Abdul Mukti terapkan UN lagi. Sudah 8 kali ujian nasional ganti nama. Nah, kira-kira Bapak Ibu bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya terlebih dahulu Bapak Ibu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Bapak Ibu, untuk kita ketahui bahwa Komisi 10 DPR RI sebut memberi kesempatan untuk membahas lebih lanjut mengenai rencana Mendikdasmen Abdul Mukti kembali menerapkan ujian nasional atau UN. Sebelum dihapus pada 2021, UN menjadi alat ukur capaian akademis siswa di tingkat nasional serta menjadi salah satu komponen penentu kelulusan siswa di Indonesia. Kami selalu terbuka ya kepada perubahan. Apakah namanya juga UN atau apa? Kata Ketua Komisi 10 DPR RI Hetipa Saipudian kepada wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 29 Oktober 2024 dilansir dari Antara. Hetipa menilai rencana tersebut memang perlu dikaji lebih lanjut agar tidak menjadi hal yang justru ditakuti oleh para siswa baik di tingkat sekolah dasar, menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Kalau dulu kan UN itu yang membuat anak jadi stres. Jadi setiap aturan apapun pasti ada celah kelemahannya. Nah, ini yang harus kita perbaiki, kata dia. Selain itu Bapak Ibu, ia mewanti-wanti agar kedepannya apabila ujian nasional kembali diterapkan, perlu dilakukan pencegahan agar kecurangan tidak terjadi di dalam pelaksanaan ujian tersebut. Menurutnya Bapak Ibu, salah satu sisi baik keberadaan ujian nasional adalah memotivasi siswa agar lebih semangat dalam belajar. Memang anak-anak juga mungkin harus diberi semangat supaya dia lebih termotivasi belajar. Jadi ada kesan kalau tidak ada ujian itu enggak semangat, ujar dia. Sementara itu Bapak Ibu, pada era kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, penghapusan UN bertujuan untuk menciptakan sistem evaluasi yang lebih komprehensif dan relevan dengan tantangan pendidikan di masa kini, serta mengurangi tekanan psikologis yang selama ini dirasakan siswa akibat ujian nasional. Nah, sebagai gantinya Bapak Ibu, pemerintah memperkenalkan Asesmen Nasional atau AN yang meliputi 3 komponen utama, yakni Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Pada implementasinya, Asesmen Nasional lebih fokus pada pengukuran kemampuan dasar siswa dan sifatnya yang tidak menentukan kelulusan. Adapun UN di Indonesia telah mengalami banyak perubahan nama, hingga resmi dihapus dan tidak dipergunakan lagi dalam standar sistem kelulusan. Maka berikut ini adalah perjalanan pergantian istilah UN dari masa ke masa. Mari Bapak Ibu kita simak. Pada tahun 1950 hingga 1964, UN bernama Ujian Penghabisan. Ujian penghabisan adalah bentuk awal dari ujian nasional yang dilakukan setelah siswa menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu sebagai syarat kelulusan yang dilaksanakan secara nasional. Soal-soalnya disusun oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Bentuk soal yang diujikan berupa uraian atau esai, dan hasil ujiannya diperiksa di pusat rayon. Selanjutnya ujian negara yang diterapkan pada tahun 1965 hingga 1971. Nah, setahun setelahnya
Sistem ujian nasional dikenal dengan sebutan ujian negara yang diadakan oleh pemerintah pusat untuk mengevaluasi hasil belajar siswa seluruh Indonesia sebagai syarat nilai kelulusan. Siswa yang lulus ujian negara dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri atau perguruan tinggi negeri. Bagi yang tidak lulus, mereka tetap mendapatkan ijazah dan dapat melanjutkan pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi swasta. Selanjutnya Bapak Ibu, pada tahun 1972 hingga 1979 bernama ujian sekolah. Lebih lanjut, ujian negara digantikan oleh ujian sekolah dengan tujuan untuk menentukan apakah peserta didik telah menyelesaikan program belajar di tingkat pendidikan tertentu. Semua materi ujian disiapkan oleh sekolah atau kelompok sekolah. Sedangkan pemerintah pusat hanya mengeluarkan pedoman penilaian yang bersifat umum. Sementara pemeriksaan hasil ujian dilakukan di tingkat sekolah. Setiap sekolah menetapkan kriteria kelulusan menggunakan istilah tamat tanpa mengenal istilah lulus atau tidak lulus. Selanjutnya, pada tahun 1980 hingga 2002 bernama EBTA dan EBTANAS. Ujian negara berubah menjadi EBTA dan EBTANAS. Awalnya, EBTA digunakan untuk menguji mata pelajaran selain pendidikan moral Pancasila yang hanya diujikan melalui EBTANAS. Namun Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu, EBTANAS juga mencakup mata pelajaran pokok seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Adapun pada era ini, bentuk soal pilihan ganda mulai diperkenalkan. Selanjutnya pada tahun 2023 hingga 2024 berganti nama menjadi Ujian Akhir Nasional. Pada tahun 2023 hingga 2024, EBTANAS bertransformasi menjadi Ujian Akhir Nasional atau UAN. UAN sendiri bertujuan untuk menentukan kelulusan, memetakan kualitas pendidikan secara nasional, dan melakukan seleksi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya Bapak Ibu kembali berganti nama yaitu Ujian Nasional yang diterapkan pada tahun 2005 hingga 2013. Nah, untuk diketahui, istilah Ujian Nasional atau UN pertama kali diperkenalkan oleh Menteri Pendidikan Muhammad Nuh menggantikan Ujian Akhir Nasional dan menjadi syarat untuk kelulusan. Sistem ujian tetap sama seperti pada UAN, tetapi penyelenggaraan UN kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, kota atau kabupaten, hingga sekolah. Pemerintah pusat hanya menyediakan soal dan kunci jawaban yang disiapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dengan bantuan Puspendik. Kemudian berganti kembali menjadi ujian nasional berbasis komputer yang diterapkan pada tahun 2014 hingga 2020. Pada tahun 2014, Menteri Pendidikan Anies Baswedan memperkenalkan ujian nasional berbasis komputer yang juga dikenal sebagai CBT. UNBK menggunakan komputer sebagai media ujian, berbeda dengan sistem sebelumnya yang menggunakan kertas yang telah berlangsung selama ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir yaitu Asemen Nasional yang diterapkan mulai tahun 2021 hingga saat ini. Mulai 2021, UN dihapus dan digantikan oleh Asemen Nasional. Asemen ini tidak lagi digunakan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk mengukur kualitas pendidikan melalui Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Saat ini Bapak Ibu pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mendikdasmen Abdul Mukti berencana meninjau kembali kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum Merdeka Belajar, sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi, dan kemungkinan memberlakukan kembali UN.
Nah, Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Bagaimana dengan Bapak Ibu semua pada saat Bapak Ibu sekolah menggunakan sistem standar kelulusan yang mana di era tahun berapa? Nah, Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.